Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, ini saya baru hari ini membuat satu blog yang menggunakan template-nya Indra Key. Ya, ini karena dia sangat responsif. Kenapa saya suka ini? Dan tadi itu ya, ini asalnya dari sini ya. Sorry, bukan dari template-nya Indra Key ya. Nih nggak salah nih. Nah ini dia dari base blogger, namanya template-nya Oreo. Jadi tinggal teman-teman mau ambil template-nya tuh di sini ya, terus tinggal di-upload aja ke blogger. Nah tujuannya saya di sini sebenarnya saya pengen untuk mengajukan AdSense, karena beberapa blog saya yang dari ini ya, akun Powerful Build ini beberapa kali ditolak AdSense. Jadi saya mulai bikin blog baru, tapi yang postingannya itu saya mundurkan 6 bulan ke belakang. Kalau kita lihat di sini ya, nih saya bikin sengaja postingannya tuh di tanggal 5 Desember karena sekarang udah mau bulan Juni, jadi saya masukin di awal-awal Desember. Jadi biar umurnya age. Nanti nggak tahu ya, ini teknik kayak gini ini bisa berhasil apa enggak ya untuk diajukan AdSense. Jadi nanti saya akan rencananya akan bikin itu setiap 2 hari sekali dia posting sampai hari ini. Cuma kalau disesuaikan juga nih kayak gini ya, pencarian putra sulungnya Ridwan Kamil kan nggak mungkin kita undurin 1 bulan sebelumnya. Karena dia kan ini modelnya kan kayak aktual ya. Jadi berita aktual itu kan harus saat itu gitu ya. Jadi yang ini kita tidak undurkan ya. Kalau ini bisa nih kita misalnya kita ganti, misalnya dia kita back dulu ya ke, suara ini agak lambat nggak tahu kenapa, ke compose ya. Nah kita ke compose view, kita ini aja bikin publishnya ini jangan di bulan Mei ya, di misalnya Januari gitu ya, Januari tanggal 3. Oke, kita boleh langsung kita update. Nanti kalau kita lihat susunannya biasanya dia akan masuk ke ya, yang podcast tadi dia akan masuk ke ini 1 Januari karena dia berurut berdasarkan waktu yang paling sekarang, yang paling up to date sekarang gitu ya. Oke, nah ini gimana caranya saya sebenarnya mendapatkan kita syarat sahnya AdSense itu adalah tidak boleh adanya duplikat konten ataupun konten yang tidak bernilai kontennya itu bernilai low value content. Low value itu bernilai rendah, artinya berkualitas rendah. Jadi caranya saya dapat ini, misalkan saya ambil dulu ini saya masukkan di sini dulu ya, masukkan di bookmark saya biar nggak terlalu banyak. Ini juga ya. Terus gini teman-teman, gimana caranya kita itu supaya lepas dari duplikat konten? Kita harus cek ya, ini ya, situs ini harus kita cek dulu nih, yang blogger kita ini kita harus cek ke Copyscape ya. Misalkan ini ya, kita mulai dari awal, kita paste, kita klik Copyscape search. Biasanya kalau ada duplikat konten dia akan keluar di sini. Nah ini bener-bener no result karena saya punya teknik yang bener-bener mumpuni. Jadi gini, kalau kita mau buat blog bahasa Indonesia tapi sumbernya itu juga dari bahasa Indonesia, maka yang kita lakukan adalah yang pertama kita cari sumbernya dulu ya. Misalnya itu Jawa Post gitu ya. Ini hanya contoh nih teman-teman ya. Misalnya kita cari aja berita, kita cari misalnya berita apa ya, entertainment mungkin.
Ini hanya sampel aja sih ya, sebenarnya sampel. Kita coba cari misalnya mengenai misalnya nih ya, kita masukin ini aja deh, entertainment gitu ya. Nah, entertainment, kalau ini kan, kalau entertainment biasanya juga berlaku saat itu juga ya, saat kejadian itu ya. Jadi kalau mau sih kita cari yang misalnya yang berupa tips itu, misalnya kita ambil detik ya, detik aja, detik ya, detik news. Oke teman-teman, misalnya kita ambil detik, ini saya contohin aja salah satu, nanti akan sama di postingan berikutnya. Kita cari aja yang paling viral, misalnya ini 7 tentara India. Bentar ya, saya lihat dulu. Misalkan mengenai detik X apa nih? Oh, detik X, saya nggak tahu nih. Kita misalkan mengenai apa, detik apa ya, indeks. Kita coba buka indeksnya. Nah, kita misalnya yang detik finance ya teman-teman ya, atau yang education juga bisa sih tadi, nggak apa-apa deh. Ini kan cuma masalah ini hanya masalah sampel aja ya. Jadi misalnya kita market research, cari yang misalnya ini ya, ini rilis daftar pemuda berprestasi. Nah, ini mungkin bagus ya, kita coba. Jadi bagaimana caranya, sebenarnya kita itu mengcopy paste tapi di paraphrase ya, ke dalam bentuk kalimat yang lain. Jadi teman-teman di sini sih gampang ya sebenarnya. Ini teknik yang baru saya tadi temuin. Jadi teman-teman satu harus punya ini Quillbot ya. Quillbotnya ini yang premium ya teman-teman. Ini saya hilangin dulu. Saya hilangin, saya delete. Ctrl A, Ctrl delete ya. Terus yang grammarnya juga ini Ctrl A, ini kita delete juga. Jadi biar bersih dulu ya nih. Ini kok nggak bisa. Ah, udah agak lama ya teman-teman. Terus kita coba di sini ya. Ini coba kita copy. Kita siapin dulu nih notepad ya. Kontrol, kita tempel di sini dulu ini ya. Ini buang aja. Kan cuma judul ya. Terus kita lihat, ambil ininya. Nah, sini ya. Kita blok. Kita terus blok sampai sini ya. Aduh, ini kurang ini. Nggak tahu nih, agak lambat ya. Oke, kita copy, kita buang ya. Biar nggak berat. Oke, ini kemudian kita masukin lagi di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini link-link ini sumbernya kita buang aja dulu. Ini baca artikel kita buang. Jadi sampai sini ya. Ini kita oh sorry, yang baca juga kita buang dulu ya. Kita buang. Nah, baru di sini kita Ctrl A. Ini baru kita Ctrl X, kita pindahin aja ya. Itu kita pindahin dulu ke, saya gunakan Google Doc dulu teman-teman ya. Nah, ini kita bikin baru aja, baru dokumen baru. Ini saya tutup. Oke ya. Dari sini teman-teman tinggal sebentar ya, ini masih loading dia. Kita tunggu dulu ya teman-teman, ini masih muter-muter. Oke, ini udah keluar ya. Ini kemungkinan komputer saya sudah
sudah ini ya, capek juga nih kayaknya memorinya dipakai banyak ya. Oke, ini saya tutup dulu ya biar enteng. Nah, ini belum bisa saya ketik. Oke, udah bisa ya. Ini tinggal delete, Ctrl V. Jadi kita pindahin ke sini nih teman-teman. Yang apa tadi? Yang teks tadi ya. Nah, ini saya besarkan dulu lah sekitar 14 gitu ya. Atau saya biasanya menggunakan apa namanya? Heading 2. Ya, pakai heading 2. Nah, jadi ini agak besar biar kita lebih enak bacanya ya. Ini teman-teman kita rapihkan dulu, misalnya ini kita delete, terus ini kita delete, ini kita delete, ini juga kita delete. Pokoknya dibuat serapih mungkin ya, dibuat serapih mungkin. Terus oke, udah ya. Nah, dari sini teman-teman ya, ini kita Ctrl C lagi, kita pilih semua, kita Ctrl C. Sorry, maaf, ini nggak usah di Ctrl C teman-teman. Ini kita translate dulu, terjemahkan ke bahasa Inggris ya. Kita masukin di tools, lalu kita klik translate dokumen. Nanti kita pilihnya ke Inggris, kita pilih kita klik English translate, maka dia akan membuka dokumen baru nih teman-teman ya. Di sini dia akan membuka dokumen baru. Kita tunggu ya dokumen baru yang sudah diterjemahkan. Nah, ini kan udah ya. Nah, di sini kita lihat semua nih. Kita sekarang bisa, ini agak lama ya, sabar ya. Ini scrollnya dia tuh masih belum bisa diblok. Masih belum bisa diblok. Coba kita ketik aja ya sini misalnya. Nah, kalau udah bisa nih, kemungkinan udah bisa diblok. Kita Ctrl A sekarang. Terus ini kita copy ya teman-teman ya. Kita masukin Ctrl C atau copy. Sekarang kita masukkan ke Quillbot. Jadi usahakan udah login dulu Quillbotnya ya. Baru kita masukin Ctrl V. Nah, di sini ambil yang simple aja nih teman-teman. Karena dia lebih mudah keterbacaannya. Kita kemudian langsung paraphrase. Kita tunggu ya paraphrase-nya itu. Ini kan ada 400 kata. Dia akan memproses satu persatu ya. Ini lihat nih. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah berhenti ini teman-teman, kita boleh ambil nih langsung. Kita copy di sini ya. Kemudian kita masukin lagi di sini. Kita mana tadi? Ini ya. Ini kita paste aja di sini. Nah, ya, ini adalah hasil kalimat bahasa Inggris yang sudah di paraphrase gitu ya. Nah, dari sini kita harus mengecek grammarnya. Ini sudah benar apa belum dari hasil Quillbot tadi ya. Lalu kita bisa copy lagi di sini. Memang kalau yang kita paraphrase dalam bahasa Indonesia ini stepnya agak lebih panjang nih teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke Grammarly yang ini ya, yang premium. Kita klik new. Nah, di sini baru kita Ctrl V. Nah, ya. Udah selesai.
Kita lihat di sini teman-teman nih. Kita lihat nih set goalsnya, misalnya tujuannya untuk misalnya untuk general aja, kita untuk tell a story di deskripsi ya. Terus ini audiensnya general, kita klik done. Nah dari sini nanti dia akan memberikan saran-saran seperti ini semua, kita ikutin aja, kita klik all suggestion. Nah ini koreksinya ya, kita keluarin dulu. Nah ini yang pertama, ini tanda ini kita klik OK. Nah udah correct, looking good. Sekarang kita lihat di clarity-nya, katanya kurang clear. Ini berarti yang on ini kita hilangin. Nah ini kita ngikutin aja, ini dia sudah memilihkan kata-kata yang tepat ya. Kalau kayak gini nih dia harus masih bingung, jadi kita dismiss aja. Unclear ini kita buang, ini ganti jadi including. Terus yang followed by jadi dihilangkan, ini still Singapore. Terus rewrite ya, kita rewrite, ikutin aja worldwide ya. Jadi ini tadi diganti, ini on it ini diganti, dihilangin ya. Oke, who was-nya dihilangkan, diminta dihilangkan. Oke, semua udah terkoreksi ya dengan baik. Kita bisa tutup. Ini udah semua ya teman-teman ya. Engagementnya juga udah, great job, deliverynya udah. Sekarang kita tinggal ini ya, kita tinggal kita select all, kita copy lagi, baru kita kembalikan lagi nih ke sini teman-teman. Nah ini ke sini ya, ke yang bahasa Inggris yang sudah dikoreksi. Jadi ini kita timpa aja, kita timpa. Oke ya. Nah ini udah hasil timpaannya seperti ini ya. Nah, ini kita kasih ini dulu sebentar, kasih spasi. Oh apa begini nih, kita kasih spasi dikit, ini spasi, terus spasi, delete. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, kita gini aja langsung. Ini kita sekarang tugasnya dia menerjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Ini kita pilih I, ini kan ada Icelandic, kita scroll ke bawah ada Indonesia dipilih, kita langsung translate. Biasanya nanti terjemahan kalimat yang sudah diperbaiki grammarnya oleh Grammarly itu biasanya bagus. Nah seperti ini ya, daftar anak muda bersuasi Asia dan Rhode Island memiliki 30 orang di dalamnya. Nah ini boleh teman-teman tinggal select all. Ini sorry ya, agak lama dikit. Nah ini udah. Sekarang kita boleh cut atau paste atau juga copy juga boleh. Kalau saya cut aja dulu biar nggak ada di sini. Nah ini baru nanti teman-teman bikin nih di postingan baru ya. Oke, tunggu sebentar, semuanya sangat lambat, makin lama makin malam ya. Oke, ini masih sebentar ya teman-teman, ini biasanya nggak selambat ini ya teman-teman ya. Oke, ini udah, kita sekarang bikin new post. Kita tunggu new post. Nah ini teman-teman tugasnya sekarang tinggal di sini. Ini di pastekan saja. Kita paste as plain text. Sebentar lagi ya, ini kurang.
agak lama ya teman-teman. Coba kita, nah ini paste udah ya. Ini kan ukurannya besar ya. Nah ini judul ya, judul ini bisa kita masukin ke sini misalnya ya. Ini judulnya agak panjang ya, soalnya kekurangan. Jadi misalnya daftar anak muda ya, bisa kita ganti seperti ini, daftar anak muda berprestasi Asia dan Red Island versi Forbes gitu ya. Daftar 30 gitu, misalnya kita ganti daftar 30. Oke, nah ini kita rapihkan dulu di sini. Coba ini kita ke normal, ke paragraf ya. Lalu kita lihat, nah ini kita turunin dikit, ini kita turunin dikit. Oke, ini nggak bisa, aduh ini sorry, ini suka begini ya. Oke, kita turunin lagi. Udah selesai ya. Kita misalkan kasih label misalnya berita gitu ya. Berita. Udah, tinggal kita sekarang mundurin dulu publishnya. Saya mungkin masuk ke Februari ya. Februari. Terus tanggal 3 gitu ya, Februari kita publish. Oke ya teman-teman, ini udah terpublish. Dia masuknya jadi tidak di atas tapi di bawah ya teman-teman ya. Kita tinggal refresh aja. Udah, ini lama nggak gerak-gerak. Oke, nah ini nih, nah ini teman-teman nih, ini sudah masuk ya postingan artikelnya. Nah cuma ini gede-gede ya filenya. Jadi gini caranya teman-teman, ini kita buang aja karena dia ada satu format yang ikut, ada format yang ikut. Jadi ini kita Ctrl A, Ctrl X. Ini teman-teman masukin ke sini dulu, masukin ke notepad. Nah habis notepad terus Ctrl A, terus Ctrl X. Nah baru teman-teman masuk ke HTML view. Nah ini coba Ctrl V aja langsung dan kita balikin ya compose ya. Jadi memang kita harus ini ulang ya. Misalnya di sini tahun ini, misalnya ini ya, kita enter misalnya, enter, kemudian misalnya ini kita enter lagi, ini kita enter lagi. Coba kita sekarang update bagaimana hasilnya, kita refresh. Apakah sudah normal? Nah udah normal ya teman-teman ya. Ini teksnya sudah normal semua ya. Kita bisa kasih spasi juga, misalkan ini itu ya, ini kita masukin, nih kita kasih spasi, ini kita kasih spasi lagi, ini kita kasih spasi, terus sudah, saya rasa nggak ada yang lain ya. Baru kita update nanti coba kita lihat, kita reload. Nah ini udah bener ya teman-teman. Sekarang tugas kita itu adalah ingin mengetahui bahwa apakah postingan artikel ini itu melakukan plagiat. Jadi kita akan cek di Copyscape, kita bisa langsung alamat
artikelnya bisa kita langsung tempel di sini untuk mengecek. Jadi saya akan tunjukkan beberapa situs pengecek duplikat atau plagiat. Ternyata tidak ditemukan ya, karena memang di sini kita sudah menggunakan paraphrase terus ditambah lagi Grammarly ya, yang sudah di otomatis akan disarankan grammarnya diperbaiki, grammarnya, dan paraphrase itu sudah dibikin bentuk artikel yang mudah difahami, tapi artinya sama gitu ya, meskipun ada sumbernya tapi akan menghasilkan artikel baru yang intinya sama seperti itu. Oke, ini udah lolos ya, Copyscape. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang tulisan yang barusan kita buat ini adalah tulisan original ya. Kalau saya baca di sini ya, ini semuanya benar-benar readable, artinya bisa terbaca dan bisa dipahamin gitu ya. Karena ada, kalau kita gunakan Google Translate ini tidak akan teman-teman bisa paham artinya. Tapi kalau dengan menggunakan dua tools ini ya, Quillbot dan Grammarly, maka hasilnya sangat bagus. Nanti kita coba lagi sekarang ya, untuk ini kita ngecek dengan Plex Scan. Kita coba aja Plex Scan. Kita ini plagiarism. Pokoknya saya sudah nyoba ya pakai Plex Scan. Ini hanya ini aja teman-teman. Terus saya tutup ya. Jadi saya udah nyoba pakai Plex Scan. Coba kita misalnya text input ya. Ini kita masukin aja yang ini tadi nih. Teks ini. Mungkin berapa paragraf ya? 2 paragraf aja. Gak usah banyak-banyak. Nanti kita cek dulu. Ini nanti di quote text juga bisa. Ini kita pakai yang Plex Scan dulu. Oke ya, kita coba tes submit. Nah ini ya, kita akan start mengecek pakai Plex Scan. Ini akan berproses ya teman-teman. Kita lagi ngecek. Diusahakan teman-teman punya ini ya, punya koneksi internet yang bagus ya. Udah, ini ada 30%. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang mengambil nih teman-teman nih. Salatiga Finance Detik. Memang saya ambil dari sini ya. Nah, ini terbaca ada plagiat ya. Plagiat, tapi yang Copyscape tadi enggak ya teman-teman. Ini boleh saya tutup. Ini juga saya tutup ya. Ininya deh apa? Kita coba aja ini. Sekarang quote text ini. Kita coba ini ya. Diusahakan sih sebenarnya teman-teman dirubah-rubah dikit ya. Itu. Jadi jangan sama sekali samain gitu ya, disamain dengan sumbernya. Karena memang bahaya ini kalau plagiat itu tidak akan di-approve sama AdSense, Google AdSense ya. Kita coba ini lihat dulu. Ini masih 7%. Ini 20% ya. Kita bisa tunggu dulu ya teman-teman. Karena cukup, ini saya matikan dulu ya semuanya. Ini karena mungkin berat. Nah, ini udah 100%.
Ini sama ya, berarti tuh ada 16%. Nah, dia terdeteksi terpotensi dengan plagiat, kalimat yang terplagiat ya. Jadi yang plagiat itu cuma 16% ini. Jadi ini nih harusnya nanti ini bisa diparapras lagi gitu ya. Itu, nah ini saya rasa sama ya. Plagiarism checker. Oke, coba ya ini ya. Kita coba tes lagi. Di mana nih saya tutup ya Grammarly sama ini udah tidak dipakai lagi. Sekarang kita coba plagiarism checker gitu ya. Oke, kita coba. Saya bukan robot. Mana nih cerobong asap. Oke, kita baru cek. Oh, dia tidak bisa, kayaknya cuma bisa sekali pakai ya. Oke, jadi saya rasa gitu ya teman-teman, gampang sebenarnya kalau kita mau bikin ini, karena tadi semuanya itu, semua artikel di sini bebas copy skip, kecuali yang ini nih ada 16% dia kena plagiat gitu ya. Nanti ini kita bisa perbaiki lagi dengan paraphrase lagi. Oke, sekian dulu saya. Terima kasih sudah nonton. Dan ini semoga menjadi dokumentasi saya untuk pembuatan blog yang pembuatan blog secara cepat dengan tools Quillbot dan Grammarly, juga Google Docs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.